kejar bisnya Aisyah. Aduh, sekarang Aisyah gimana ya keadaannya? Aisyah pasti nggak mau ngangkat telepon gue. Apa dia udah berhasil pulang? Apa dia selamat? Aduh, semoga aja Aisyah bisa pulang dengan selamat. Yoga pasti akan berubah sama gue sekarang. Karena gue udah tahu kelemahannya dari Yosi. Hai Yoga. Kau baru pulang sih? Kamu dari mana aja? Aku udah nungguin kamu loh dari tadi. Kamu nggak? Aku bikinin yang segar-segar. Mau jus buah atau sirup mau nggak? Lo boleh nyuakin gue, Ga. Tapi sekarang itu nggak mempan lagi buat gue. Ga, kok kamu kelihatannya murung banget sih? Kamu lagi ada masalah ya? Kamu mau cerita nggak sama aku? Yoga, gue nggak semudah itu nyerah. Apa sih? Cerita dong sama aku. Jelas ya, aku lagi pengen sendirian. Ya, aku kan tunangan kamu. Ya nggak apa-apa kalau kamu mau cerita sama aku. Ayo dong cerita. So what? Kamu tunangan aku? Hah? Emang kenapa? Justru kamu harus tahu. Kamu harus ingat, kamu itu tunangan aku, bukan istri aku. Udah, aku mau sendirian. Sabar, Syah. Sabar. Lo pokoknya harus kuat. Lo batu, Sasha. Lo batu. Oke, Ga. Oke, kalau kamu ngerasa keganggu, aku gak akan gangguin kamu. Kalau gitu, aku nunggu di balkon aja ya. Kalau emang kehadiran aku di sini bikin kamu kesel, ya kalau misalkan kamu perlu apa-apa, tinggal bilang aja sama aku. Aku pasti sediain kok. Mau makan, mau minum. Balkon panas. Dari sini aja. Yeay, gue berhasil. Aduh, hancur deh usaha gue. Mendingan gue biarin Yoga sendiri deh sebelum dia ngamuk. Ya udah, aku tunggu di luar. Ibu, Bu, Aisyah datang, Bu. Tapi Bu, Aisyah datangnya sama Bu Indah. Berani Ibu Indah datang ke sini. Assalamualaikum Bu Wulan. Tenang dong. Kok begitu bicaranya? Bagaimanapun juga kan kita pernah jadi besanan. Masa tidak boleh saya masuk dulu atau duduk kayak di luar sini? Saya nggak sudi dan nggak ikhlas Ibu datang ke rumah saya. Sebaiknya sekarang Ibu Indah pergi dari rumah saya. Bu Wulan, jangan kasar gitu dong. Biasa aja slow. Lihat, saya mengantarkan anak ibu pulang. Saya melihat anak ibu ketangkep basah lagi ngegodain anak saya. Bu Indah, kenapa sih Ibu nggak bosan-bosan nuduh anak saya? Anak saya itu nggak mungkin melakukan itu. Karena anak saya udah nggak punya hubungan apa-apa lagi dengan anak Ibu. Iya sih, bener juga. Anak ibu dengan anak saya kan sudah cerai. Tapi kenapa ya? Mereka selalu aja ketemu. Ibu aja bingung, saya juga bingung. Tapi saya yakin, pasti anak ibu sudah memelet anak saya.
juga sudah dikutuk sama Bulan. Ya, memang benar kali ya si Aisyah itu meresi yoga. Iya, ya enggak? Iya, bisa jadi. Yoga kan udah gak mau lagi ya sama si Aisyah. Iya, bener banget. Saya setuju. Betul. Iya kan, ngaku aja lah Bu Wulan, bener kan? Bu Indah, apa lagi sih yang ibu tuduhkan? Dasar perempuan iblis, bermulut tua. Aisyah, ibu capek lihat kamu dituduh terus. Ibu tahu, kamu nggak mungkin masih berhubungan sama Yoga. Aisyah bilang begitu ya? Kok bisa ya? Ibu macam apa sih kamu? Anak yang ngebohong kok bisa nggak tahu? Aneh, ngapain aja di rumah? Tidur? Nggak pernah perhatiin anak? Liatin dong anaknya didik dengan baik, katanya ibu soleha. Oh, atau jangan-jangan mereka ini lagi sandiwara keluarga. Ya, sandiwara antara ibu dan anak. Bener kan? Bisa kan? Bu Indah denger ya, saya percaya sama anak saya, karena anak saya nggak pernah bohongin saya. Oh ya, nggak pernah berbohong. Kok bisa ya seorang ibu nggak tahu kalau anaknya berbohong setiap hari? Terus ibu mau bilang saya bohong? Iya, begitu. Buktinya anak ibu mau kok saya antar pulang satu mobil lagi. Tanya dong sama anaknya. Ibu Wulan, udahlah hentikan usaha ibu untuk menguasai harta saya. Cari uang yang halal dong. Jangan nyuruh anaknya pakai pelet lagi supaya anak saya lengket sama anak ibu. Jangan begitulah. Ya, cari yang bener uangnya. Jangan, astaga. Aduh kok begitu ya Bu Wulan. Jangan Bu Wulan. Bu istighfar. Bu Indah sama itu sekarang pulang aja Bu Indah. Iya Bu Wulan, saya akan pergi ya Aisyah. Saya akan pergi dari sini. Tapi tolong kamu juga pergi dari kehidupan anak saya. Bu Wulan, tolong ya kasih tahu anaknya. Gak usah deh ngejar-ngejar Yoga lagi. Gak usah nyamperin Yoga. Dan tolong kasih tahu, jangan ketemu Yoga lagi. Ajarin ya. Ibu dengar Aisyah. Cuma kan bikin Ibu ingat kan kejadian itu. Bu Wulan, saya kasih tahu ya. Cukup Yoga yang menderita karena Aisyah. Tolong, udahlah. Gak usah deket-deket lagi ya Aisyah ya ke Yoga. Kasihan loh, Yoga itu sudah tunangan sama Sasa. Dan sekarang mereka hampir diambang kehancuran tunangannya. Karena Yoga selalu pengen ketemu dengan Aisyah. Sabar ya Bu Indah. Sabar Bu. Iya Bu, yang sabar ya. Permisi, Assalamualaikum. Bu Wulan jahat banget sih. Udah Bu Indah, gak usah diladenin. Iya, sama Bu Indah. Bu Wulan diladenin. Masih tahu tuh Bu anaknya Bu. Iya gak udah tunangan juga masih bergabung. Iya, betul. Iya. Maaf ya, maaf semuanya harus menyaksikan kejadian tadi. Saya sebenarnya malu tapi tolong dimaklumin ya Bu ya. Assalamualaikum, mari Bu. Assalamualaikum. Bu, aku bisa jelasin Bu. Kamu merusak kepercayaan. Kamu tega bohongin ibu.
lagi sama anakku sendiri. Lebih baik aku mati. Wah, bawa kakak kamu pergi dari sini. Bawa kakak kamu pergi dari sini, Raden. Gak mau lihat kakak Ibu gak mau kan suka anak ibu yang tega mau gini. Sekarang udah gak punya apa-apa lagi. Ayah udah meninggal. Anak dicerai. Hidup penuh dengan hinaan. Ibu gak tahu bagaimana ibu menjalani hidup ke depan. Setiap ibu keluar rumah, yang ada ibu melihat orang-orang natap ibu penuh dengan hinaan. Itu semua akibat anak ibu sendiri. Anak yang ibu percaya dengan sepenuh hati ibu. Maafin Aisyah, Bu. Kita pasti akan menemukan keburukan dan kebaikan pada pasangan kita. Begitu juga dia. Dia juga akan menemukan kebaikan dan keburukan pada diri kita. Di dunia ini nggak ada yang sempurna, Yoga. Kita nggak bisa dapetin semua yang kita inginkan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa dapet yang terbaik. Karena terbaik itu tergantung dari bagaimana cara kamu mendefinisikannya. Kalau Papa mendefinisikan terbaik itu adalah bisa menerima keburukan dari pasangan kita. Kalau itu udah berhasil, berarti saling memahami sudah tercipta. Karena kamu harus ingat, pondasi dari suatu pernikahan adalah bisa saling memahami dan menerima pasangan kita apa adanya. Yoga, seperti yang Papa bilang, sering banget bilang ke kamu, ya. Kalau laki-laki itu harus bisa bertanggung jawab atas apa yang dia putuskan. Kamu ingat, ya?
berarti perusahaan merugi selama 3 tahun. Sekarang saya nggak mau tahu. Kamu pecat semua karyawan yang kerjanya nggak becus. Kamu PHK semua. Kalau mereka nutup perusahaan, saya akan bikin surat resmi. Ngerti kamu? Kenapa kamu berhenti? Kamu lagi nonton TV kan? Iya. Ya udah, kamu nonton TV aja. Ini kan rumah kamu. Jangan anggap rumah ini sebagai penjara buat kamu. Iya, Mas. Ya. Mas Wahyu bener-bener gak bisa ditebak. Kadang marah, kadang baik. Bodoh ah. Gue harus ketemu Aisyah nih. Gue harus pastiin kalau dia baik-baik aja. Yoga, sayang, kamu mau kemana? Ya udahlah, nggak usah khawatir. Aisyah sudah Mama antarkan pulang. Mama yang nganter. Iya Yoga, Mama ketemu sama Aisyah. Dia lagi diganggu ya sama preman di rest area di tol. Terus Mama tolongin deh, Mama anterin pulang. Pokoknya lu jual tempat biasa. Oke. Berapa nih, Bang? Udah jam yang tanya, berangkat. Oke, Bang, siap. Nanti jalan dulu ya. Mau duit nggak? Perlu duit nggak? Pasti perlu duit, kelihatan mukanya susah. Tapi kamu harus melakukan apa yang saya mau. Tolong, kamu kerjain perempuan ini. Tenang, duitnya tebal. Oke? Tenang aja. Masalah wanita ini ya saya yang atasi. Oke. Boleh juga tuh tante. Ma, apa yang Mama udah lakukan? Yoga, kok gitu sih ngomongnya? Mama melakukan apa yang harus Mama lakukan, sayang. Mama tolongin Aisyah, Mama anterin Aisyah pulang sampai rumah dengan selamat. Udah, cuman itu doang. Kok kamu begitu bicaranya? Kamu gak percaya sama Mama? Hah? Masa sih? Mama tega ngebohongin anak Mama sendiri? Enggak, Ma. Aku bukan gitu. Aku cuma khawatir aja. Emangnya ada apa sih? Kenapa Aisyah? Tahu nggak, Pak? Mama menemukan Yoga dan Aisyah di pinggir kota. Aduh, Mama berterima kasih sekali sama Allah. Akhirnya Mama bisa menemukan mereka, Pak. Enggak. Jadi waktu kamu ketemuan sama Aisyah di restoran itu bukan kebetulan. Pantesan gak kamu bentak-bentak aku di depan banyak orang. Kamu pasti pengen nutupin kesalahan kamu kan? Kamu udah mengkhianati pertunangan kita, tau nggak? Yoga, Papa kecewa sama kamu. Laki-laki itu tidak menyakiti wanita. Tidak berbuat kasar pada wanita. Laki-laki itu lebih melindungi. Bukan jadi ancaman buat wanita. Yoga, kok kamu sebagai laki-laki tega banget sih? Kok begitu sama Sasa? Bukan gitu, Pak. Ya, aku tahu aku salah udah bentak Sasha. Cuman pertemuan aku sama Aisyah ini penting, Pak. Oh ya, sejak kapan sih ketemu sama perempuan yang sekarang udah bukan apa-apa menjadi sesuatu yang sangat penting? Sejak kapan, Yoga? Kasih tahu ke Mama. Ibu sayang sama aku. Tapi kenapa aku ngecewain dia? Aku buat dia menderita sampai mau bunuh diri. Aisyah, ini kenapa?
gue di blok. Apa yang terjadi sama Aisyah ya? Jangan-jangan gara-gara mama nih. Aisyah diapain sama mama? Kamu lagi nelfon Aisyah ya? Yoga, kamu masih cinta ya sama dia? Kalau kamu masih cinta, kenapa kamu ceraiin dia? Kenapa kamu tunangan sama aku? Gak, aku tuh tahu kamu tuh masih tergila-gila sama dia. Gak, lihat aku, Gak, lihat. Emangnya aku kurang cantik untuk kamu? Hah? Apa sih yang kamu mau dari Aisyah yang aku gak punya? Aku rela kok jadi dia. Aku rela jadi Aisyah demi kamu. Atau mungkin kamu mau bentak-bentak aku lagi di depan orang-orang. Iya, itu yang kamu mau. Aku rela kok, aku gak akan protes. Aku akan lakuin itu demi kamu, Gak. Hei, Aisyah. Enggak, bukan kayak begitu. Kamu cantik kok. Cuman ya sekarang gue lagi pusing aja. Ini bukan salah lo. Gue lagi pusing dan gue juga ya lagi pengen sendiri aja. Oke, kalau kamu mau sendiri. Tapi please kamu janji sama aku, kalau kamu butuh apa-apa, kamu telepon aku. Aku bersedia untuk dengerin kamu kapanpun. Hati aku, hidup aku, itu cuma buat kamu, Yoga. Yoga, Mas, kamu ngapain sih ada di sini? Ya, mau ketemu kamu lah. Gue telepon gak diangkat. Gue kata aja datang ke sini. Ngakur ya Kak ngobrolnya. Ini semua salah aku. Coba aja kalau misalnya aku cerita sama ibu semuanya. Kalau misalnya Kak Yoga tuh diem-diem ke rumah buat ketemu Kak Aisyah. Pasti semuanya gak bakal jadi kayak gini. Rina, ada apa? Kak Yoga tuh jahat banget ya Kak. Ternyata penilaian aku selama ini sama Kak Yoga tuh salah. Kak Yoga udah nyuruh mamanya Kak Yoga buat datang ke sini dan dihina keluarga kami dan Kak Aisyah di depan semua orang. Mamanya Kak Yoga udah nuduh Kak Aisyah sama ibu melet Kak Yoga, ngancurin pertunangannya Kak Yoga. Rina, ini ada apa sih? Ngejar-ngejar Kak Yoga, ngegodain Kak Yoga terus. Ternyata Kak Yoga sama aja ya sama mamanya Kak Yoga. Aku salah nilai Kak Yoga selama ini. Kak Yoga jahat. Rina. Ma. Mama tega-teganya ya bohongin aku ya. Mama bilang mama anterin Aisyah pulang. Ternyata mama kesana hina keluarga mereka. Mama nih nganterin Aisyah pulang ke rumahnya. Sampai sana ibunya Aisyah maki-maki mama. Masa mama dimaki-maki diem aja? Ya nggak usah ngehina mereka dong. Apa kamu diem aja kalau ibu kamu dihina sama orang lain, Yoga? Mereka tuh bukan orang lain ya buat aku. Yoga, mereka sekarang udah jadi orang lain. Kamu kan sudah menceraikan Aisyah. Mereka bukan siapa-siapa lagi. Ya walaupun aku udah cerain Aisyah, tapi aku tetap, aku masih. Masih apa? Kamu masih apa? Aku masih peduli. Dimanapun juga kan Aisyah dulu istri aku, Ma. Enggak. Sekarang bukan istri kamu. Ma, aku mau kesana, aku mau jelasin sama mereka. Itu, aku nemuin Aisyah, itu keinginan aku sendiri. Aku maksa dia. Aku mau kesana. Enggak, Ma. Ma, aku mau kesana. Kesana. Dia bukan siapa-siapa. Ma. Yoga. Kamu juga diem aja lagi. Halo, Pak, tahan tuh Yoga. Jangan sampai keluar. Tutup gerbangnya tutup. Dia terus ke sini.
boleh pergi. Iya. Kamu siapa larang-larang saya? Maaf, Mas. Ini perintah dari atas. Mas Yoga tidak diizinkan. Ini bukan urusan kamu ya, jangan campur. Mas, Minggir. Mas, nggak boleh, Mas. Nggak boleh pergi, Mas. Jangan, Mas. Minggir ya. Papa lihat kan? Lihat kan, Pak? Aisyah itu sudah membawa pengaruh buruk buat kehidupan Yoga. Yoga sekarang beda banget, Pak. Yoga beda banget. Tidak seperti dulu, Yoga tuh anak yang sangat baik dan penurut. Sekarang, Yoga tidak pernah menuruti apa kata Mama, Pak. Gak ada satupun yang berani ngebentak Mama. Tapi hanya Yoga yang berani ngebentak Mama. Yoga sudah kehilangan akal sehat, Pak. Gara-gara perempuan namanya Aisyah. Yoga sekarang emosian. Kita nggak tahu, Pak, ke depannya apa yang akan terjadi dengan Yoga. Yoga melakukan apa kita juga nggak ada yang tahu, Pak. Ya Allah, tolong lindungi anakku. Jangan terjadi sesuatu kepadanya, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mau beli Yoga? Mau mana dia? Aku kesini. Setelah apa yang keluarga kamu lakukan, masih berani kamu datang ke sini? Aku kesini bukan mau cari masalah, Bu. Aku kesini cuma mau ketemu sama Aisyah. Jangan pernah sebut nama anak saya. Saya nggak sudi kamu menyebut nama Aisyah. Aku udah anggap ibu sebagai ibu aku sendiri. Aku tahu keluarga aku, apapun yang mereka lakukan, itu sulit untuk dimaafkan. Tapi ibu boleh tampar aku, menghukum aku, tampar aku berkali-kali. Aku rela, asal ibu izinin aku untuk ketemu sama Aisyah. Sebentar aja aku pengen bicara sama dia. Udah cukup. Udah cukup keluarga kamu mempermalukan keluarga saya. Sekarang nggak ada yang perlu dibicarakan. Sebaiknya kamu pergi. Pergi kamu dari sini. Saya nggak mau lihat muka kamu dan saya nggak perlu penjelasan apapun dari kamu. Bu, aku mau. Aku nggak mau ada salah paham lagi, Bu. Pergi. Tadi Bu Indah datang dimaki-maki. Sekarang anaknya datang dimaki-maki. Nggak tahu diri banget sih Bu Ulan. Bener jahat banget ya. Sebenarnya apa yang mau kamu bicarakan sama Aisyah? Bu, aku mau minta maaf sama dia. Apalagi dengan apa yang mama aku udah lakukan sama dia. Karena semua ini tuh bukan salah Aisyah, Bu. Ini semua salah aku. Aku yang ketemuin dia. Aku yang maksa dia untuk ikut sama aku. Ini semua salah aku, Bu. Tolong jangan marahin dia. Baik. Saya akan izinkan kamu ketemu dengan Aisyah. Tapi cuma sebentar. Dan setelah itu kamu janji. Kamu gak akan ketemu lagi dengan Aisyah dan tidak akan pernah ganggu lagi kehidupan Aisyah. Kamu pergi selama itu, Aisyah. Aku janji, Bu.
tuh kesel banget ya sama Yoga. Sampai sekarang dia masih aja ngejar-ngejar mantan istrinya yang kampungan itu. Masa sekarang dia mau ketemu sama Aisyah? Padahal Tante Indah udah ngelarang dia, tapi dia tetap aja nggak mau dengerin. Terus apa yang kamu lakukan? Ya aku ngelakuin seperti yang Mama suruh. Aku nggak kesel, aku nggak marah-marah, aku tetap tenang. Jadi aku ngerayu Yoga untuk lupain perempuan kampungan itu. Aku juga nggak jelek-jelekin dia. Bagus. Itu baru namanya anak mama. Tapi denger ya Syah, biarin aja kalau si Yoga itu mau selingkuh dengan perempuan mana saja, gak usah dipeduliin. Yang paling penting kamu hanya konsentrasi aja sama pernikahan kamu sama Yoga, karena cuma itu yang paling penting buat kita. Ngerti gak kamu Syah? Iya Ma, tapi jujur aja, aku sebenarnya cemburu banget. Tapi ya aku nggak mungkin lah kasih lihat kalau aku cemburu sama Yoga. Takutnya nanti dia malah kesel terus ngejauhin aku lagi. Dengar ya Syah, mulai sekarang kamu harus berhati-hati dan jangan gegabah. Kalau kamu mau melakukan sesuatu, kamu harus berpikir terlebih dahulu. Ngerti nggak? Karena masa depan kita ini tergantung pada ini. Jangan sampai keluarga kita curiga kalau kita selama ini hanya mengincar hartanya saja. Ngerti nggak kamu sayang? Mama tenang aja. Sasha tahu kok harus ngelakuin apa di depan keluarganya Yoga. Bagus. Berarti nggak sia-sia mama tinggalin kamu keluar kota, ya? Sekarang kamu punya banyak waktu untuk deketin keluarga Yoga. Oke sayang? Oke Ma, dah. Oke, bye. Aisyah, buka pintunya. Mas Yoga? Yoga mau ketemu sama kamu. Katanya ada yang ingin disampaikan untuk yang terakhir kali. Setelah itu dia janji sama ibu, dia tidak akan mau menemui kamu lagi untuk selamanya. Ya udah, sekarang kalian bicara ya. Ibu tinggal dulu karena ada urusan lain. Kita ngobrol sambil duduk aja, Mas. Halo, Pak Polisi. Tolong Pak, segera ke rumah saya. Di rumah saya ada anak laki-laki menerobos masuk dan mau melukai anak perempuan saya, Pak. Saya Bu Wulan, Pak. Jalan Telaga Indah nomor 49. Segera ya, Pak. Soalnya saya takut banget. Terima kasih, Pak. Bu Indah. Sekarang Bu Indah bisa merasakan kan gimana sakit dan malunya dipermalukan depan umum. Aisyah, aku kesini. Mas, kamu nggak perlu jelasin apapun lagi sama aku. Kita udah nggak punya hubungan apapun lagi, Mas. Dan selama ini aku di mata Bu Indah selalu salah. Dan sampai sekarang pun nggak akan berubah. Justru itu aku kesini, aku mau jelasin semuanya. Ya karena itu aku mau kesini, aku minta maaf sama kamu. Minta maaf sama kamu dan keluarga kamu. Karena mama aku udah kelewatan sama kamu. Aku juga gak mau Ibu Wulan dia salah sangka sama kamu. Semuanya udah telat, Mas. Nasi sekarang udah menjadi bubur. Semua tetangga di sini akan tetap menyalahkan keluarga aku. Selama ini aku selalu salah di mata Bu Indah. Dan sampai kapanpun akan selalu salah. Gak Aisyah, semua ini masih... Semuanya udah terjadi.
Aisyah, kalau kamu seperti ini aku makin sedih. Aku kesini untuk minta maaf. Aku harap kamu bisa maafin aku. Oke Aisyah, aku mohon sama kamu. Apa yang aku harus lakukan supaya kamu bisa maafin aku? Kalau kamu pengen lakuin satu hal sama aku, tolong lakuin ini. Apa itu? Kamu bisa menghilang dari hidup aku. Dan kalau suatu saat kita bertemu di jalan, anggap aja kita nggak pernah kenal. Aisyah, kamu jangan bohongin diri kamu sendiri. Aku tahu kamu nggak bisa ngelupain aku. Kamu jangan kepedean deh, Mas. Aku bisa ngelupain kamu. Kamu bohong, Aisyah. Kalau kamu bisa ngelupain aku, kenapa kamu masih simpen semua foto aku? Terus kamu masih nyimpen nomor telepon aku dengan nama suamiku. Oh. Jadi kamu ngecek HP aku diam-diam? Oke? Kalau gitu, aku akan ubah. Aku akan delete semua yang berhubungan dengan kamu. Ini kenangan pertama aku dapat bunga dari Mas Yoga. Tapi aku harus bisa mengubur semua kenangan bersama kamu, Mas. Aisyah, kamu gak usah ngubur kenangan kita. Karena aku pun gak akan melupakan semua kenangan aku sama kamu. Selesai semuanya. Bahkan untuk berteman sama Aisyah aja rasanya udah gak mungkin. Aku harus ngelakuin ini semua. Karena ini semua demi kebaikan aku dan kamu, Mas. Maafin aku, Mas. Pak. Selamat siang. Itu Pak orangnya Pak, yang sudah menerobos masuk rumah saya. Sudah merobos masuk rumah Bulan. Ibu ngapain panggil polisi segala? Pak, saya bisa jelasin semuanya, Pak. Bulan tega banget sih nangkepin Yoga. Padahal kan Yoga nggak salah apa-apa ya. Ini Ibu Indah yang memulai. Jangan salahkan saya kalau anaknya harus menanggung semua ini. Bulan memang jahat ya. Jahat banget. Setelah semua perbuatan aku dan keluargaku pada keluarga Aisyah, aku memang pantas diperlakukan seperti ini. Loh, itu kan Yoga. Kok ditangkap polisi? Kenapa Mas Yoga ditangkap polisi? Mas Yoga! Ini semua pasti salah paham. Mas Yoga!
Bu. Aisyah! Ibu! Aisyah! Aisyah! Dengar Ibu! Udah kasihan ke Aisyah, Ibu. Diam kamu! Aisyah! Ibu gak habis pikir sama kamu. Apa yang dilakukan Bu Indah terhadap keluarga kita udah terlalu banyak nyakitin keluarga kita. Terus sekarang kamu masih membela Yoga. Bu, gak sepatutnya Mas Yoga dihukum atas apa yang gak dia perbuat, Bu. Cabut tuntutan Mas Yoga, Bu. Aku gak bisa lihat Mas Yoga di penjara. Jadi kamu lebih senang ibu yang di penjara, iya? Bukan dia gitu, Bu. Tapi Mas Yoga kasihan. Mas Yoga, Bu, kasihan. Aisyah, dengar. Kalau ibu cabut tuntutannya, berarti ibu bikin laporan palsu. Ibu Indah akan nuntut ibu. Kamu lebih senang ibu di penjara daripada Yoga, iya? Udah lupakan. Sekarang kamu harus bersikap. Kalau Yoga itu bukan siapa-siapa kamu lagi. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Ayo masuk. Ayo Aisyah masuk. Bu. Lebih baik aku gak hubungin orang rumah. Aku gak mau mama makin menyalahkan Aisyah dan keluarganya dan membuat suasana makin panas. Lagi pula, aku rela jalanin semua ini. Kalau itu bisa mengurangi kebencian Bu Bulan terhadap aku. Pak, jadi saudara Yoga dimasukkan ke dalam penjara karena dia dilaporkan dia maksa masuk dalam rumah. Benar, Pak. Permisi, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Pasti Bu Wulan yang sudah melaporkan Yoga ke polisi. Ada apa ini sebenarnya? Atau jangan-jangan sekarang Aisyah ribut besar sama ibunya. Pasti gara-gara masalah Yoga. Aku harus ke rumah Aisyah sekarang. Ayo Aisyah, masuk. Ibu! Ibu bukain pintunya, Bu. Aisyah, lebih baik ibu kuncikan kamu di dalam kamar supaya kamu nggak menghalangi ibu untuk membuat Yoga mendekam di penjara. Aisyah, Bu, bukain pintunya. Bu! Enggak. Ibu nggak akan buka pintunya sebelum ibu yakin kalau Yoga itu benar-benar mendekam di penjara. Ibu! Rina, Rani! Kamu bukain pintunya, kakak tahu kalian di luar. Rina! Rani! Rani! Ya, Bu, kenapa, Bu? Kamu pastikan kalau kakak kamu itu nggak akan kabur dari kamarnya. Ini kunci kamar. Ibu harus pergi dulu. Ingat pesan ibu. Buka! Harus pergi, kan harus bawa Mas Yoga. Mas Yoga nggak bersalah, buka! Buka! Saudara Yoga, apa kamu yakin tidak mau menghubungi keluarga kamu untuk melakukan pembelaan? Yakin, Pak. Ini masalah aku sendiri kok.
Gue gak mau libatin mereka. Tunggu. Sepertinya saya pernah ngelihat kamu. Tapi di mana ya? Oh ya, kalau tidak salah kita pernah bertemu di rumahnya Bapak Wahyu ya? Kalau nggak salah kamu adik iparnya Pak Wahyu. Ya, halo. Apa? Yoga di penjara? Baik, terima kasih infonya. Mas, tadi kamu bilang apa? Yoga masuk penjara. Kenapa Mas? Yoga salah apa? Ya mana aku tahu. Yang penting sekarang kamu telepon mama, kamu kasih tahu adik kamu tuh di penjara. Bikin malu aja. Udah aku siap-siap dulu. Pak, Mama panik deh. Sampai sekarang belum pulang, Pak. Mama cemas sekali. Kemana lagi tuh anak? Coba Mama telepon lagi teleponnya, ya. Mama udah telepon, Pak. Handphonenya melbok terus. Gimana Mama nggak cemas, Pak? Udahlah, Ma, Yoga kan bukan anak kecil. Dia bisa jaga dirinya sendiri lah, pastinya. Pak, Mama tahu. Yoga udah besar. Tapi Mama akan tenang kalau lihat langsung Yoga udah pulang. Yoga kan anak Mama, bukan anak tetangga, Pak. Yosi? Halo, sayang? Halo, Yoga. Sekarang kita harus ke kantor polisi, Yoga. Yoga masuk penjara, Apa? Yoga di penjara? Iya. Oke. Mama ke sana. Yoga di penjara? Kok bisa di penjara? Mana Mama tahu? Cepet, Pak. Lalu kami harus bagaimana, Pak, membebaskan Yoga? Satu-satunya jalan hanya dengan orang yang memenjarakan saudara Yoga mencabut tuntutannya. Kalau tidak, saudara Yoga akan tetap di penjara sampai sidang digelar. Yosi, kasih tahu ke Mama. Kenapa adik kamu bisa ada di kantor polisi, Yosi? Mama, ternyata ini semua ulah perempuan kampungan itu dan ibunya, Ma. Mereka yang sudah memenjarakan Yoga. Kurang ajar. Berani sekali mereka seperti itu. Lihat kan, Pak. Apa yang sudah mereka lakukan kepada anak kita? Hah? Kita nggak bisa diem aja dong, Pak. Pak polisi, kasih tahu, Pak. Jaminannya berapa? Kasih tahu, Pak. Yang penting anak saya harus dibebaskan dari sini, Pak. Maaf Bu, tidak bisa segampang itu. Saudara Yoga bisa bebas kalau Ibu Wulan mencabut tuntutannya. Saya tidak akan mencabut tuntutan saya. Masih ngarep ya? Pengen besanan lagi sama kita? Jangan mimpi, gak akan. Semua itu tidak akan terjadi. Enak aja. Kurang ajar kamu ya. Oh, udah lama, udah. Seharusnya Ibu Indah yang peringatin anak ibu. Saya sudah memperingati anak ibu supaya tidak mendekati anak saya. Tapi apa yang terjadi? Anak ibu nekat menerobos datang ke rumah saya. Dan dia memang pantas di penjara. Kamu tidak bisa melakukan semua ini kepada saya ya. Ibu pikir cuma ibu yang bisa melakukan semua ini. Ingat ya Bu Indah, di atas langit masih ada langit. Dan saya yakin suatu saat nanti kesombongan ibu akan hancur. Diam kamu! Bu, Aisyah mohon, Bu. Aisyah mohon sama Ibu bebasin Mas Yoga ya. Aisyah janji, kalau Ibu bebasin Mas Yoga, Aisyah akan jauhi Mas Yoga. Aisyah, kok kamu datang ke sini? Ibu kan udah minta bilang Rani kalau kamu nggak boleh keluar kamar. Jangan salahkan mereka, Bu. Saya yang minta mereka untuk membebaskan Aisyah. Aisyah? Nak Wahyu, kamu kenal sama Aisyah? Kenal di mana?
Dia salah satu karyawan aku. Apa? Karyawan? Oh, jadi kamu nggak berhasil dapetin adik saya, sekarang kamu ganggu suami saya? Hah, dasar perempuan murahan. Cukup! Jangan kamu hina anak saya. Kamu duluan yang menghina ya? Enggak, mama emosi. Gak bisa cukup. Udah kurang ajar dia. Dia masukin anak kita ke penjara. Cukup. Lebih baik kita fokus sama masalahnya ya. Udah cukup. Jangan dipegang dong mamanya. Ibu pulang. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anak saya. Saya mohon ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Saya juga minta maaf atas perlakuan istri saya dan perlakuan anak saya yang telah menceraikan anak ibu. Saya mohon, Bu, bebaskan anak saya. Bu Aisyah mohon Bu sama ibu bebasin Mas Yoga. Aisyah gak mau Mas Yoga tersakiti Bu. Aisyah mohon Bu. Enggak, Aisyah. Biarkan Yoga mendekam di penjara. Ini adalah bayaran yang pantas atas penghinaan mereka terhadap kita. Ayo Aisyah, kita pulang. Ikut ibu pulang. Aisyah mohon Bu. Ibu. Bu Aisyah mohon Bu.